Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Septiardi, NPM 19111111000026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari etika. Nah, 4 inti konsep dasar dari etika yaitu yang pertama etika, yang kedua moral, yang ketiga nilai, yang keempat norma. Nah, di materi kali ini yang dibahas yaitu 4 inti konsep dasar ini. Nah, yang dijelaskan yaitu apa yang terdapat pada 4 inti konsep dasar etika, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk nilai, norma, etika, dan moral yaitu saling berkaitan, karena semua manusia ingin mengarahkan atau agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk pengertian nilai itu sangat banyak. Nah, untuk di sini yang dijelaskan yaitu pengertian nilai dari Steinman tahun 1999. Yang dijelaskan dari Steinman yaitu nilai ialah sesuatu yang memberi makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Nah, jadi nilai yaitu sesuatu yang memberi makna hidup, yang dapat mewarnai dan menjiwai sebuah tindakan atau perilaku seseorang. Yang kedua yang dijelaskan oleh Rockets tahun 1998 yaitu suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap jelek. Nah, untuk nilai itu sebenarnya tidak selalu jelek. Jadi suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap jelek. Untuk pengertian itu sulit dimengerti, agak sulit. Sebenarnya nilai yaitu sesuatu perilaku yang baik dan jelek, bukan jeleknya saja. Kemudian pengertian norma. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nah, untuk norma ini dibagi dalam beberapa norma berdasarkan nilai-nilai tertentu. Ditarik dari garis besarnya, norma adalah ketentuan. Biasanya itu ketentuan dalam nilai-nilai tertentu, seperti contoh norma agama, norma kesusilaan, norma bermasyarakat. Jadi norma itu adalah sesuatu tindakan yang menjadi ketentuan di masyarakat umum. Kemudian penjelasan kedua yaitu norma adalah ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Nah, jadi untuk norma ini jika salah satu norma dilanggar, pasti ada salah satu sanksi yang berakibat menjadi sesuatu polemik. Biasanya kalau melanggar norma bermasyarakat biasanya diasingkan oleh masyarakat sekitar. Biasanya norma agama dapat sanksi berupa, biasanya kalau di negara Islam ya dicambuk. Kalau norma yang biasa untuk agama ya sanksinya dosa pasti. Jadi norma terdapat ketentuan-ketentuan tertentu. Jika dilanggar pasti mendapat sanksi. Kemudian ini 4
4 macam norma. Nah, contohnya norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Untuk norma kesopanan biasanya mengikuti asas atau perilaku masyarakat sekitar. Jadi kesopanan ini norma paling utama, dikarenakan biasanya kalau seseorang tidak memiliki kesopanan pasti tidak akan dihargai dimanapun. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu berhubungan dengan asusila. Jadi jika dilanggar tentunya akan menerima sanksi dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, norma agama. Jadi norma agama ini menurut agama yang dianut oleh masing-masing orang, dengan sanksi terkadang berbeda-beda setiap tempat. Untuk norma hukum, yang pasti jika dilanggar pasti mendapat sanksi berupa penjara atau denda. Nah, ini norma kesopanan, aturan-aturan yang muncul dalam kehidupan sosial sekelompok orang. Nah, ini contoh sanksinya berupa tidak dihargai, asingan dari kehidupan sosial atau masyarakat sekitar. Untuk norma kesusilaan, peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sanksi terutama dari diri sendiri. Nah, untuk norma agama, peraturan sebenarnya adalah firman atau perintah Allah. Murka Allah bisa saja jika di negara Islam pasti terdapat hukuman-hukuman. Untuk norma hukum, sanksinya penjara atau administrasi biasanya untuk pelanggaran norma hukum. Kemudian yaitu pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam KBBI, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Dan moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Dijelaskan oleh Hayden tahun 1997 dan Richard tahun 1971. Untuk moral terdapat banyak pengertian masing-masing seseorang. Jadi ini dari Atkinson tahun 1969 menjelaskan, moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kemudian oleh Lamijan tahun 1995, moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan baik. Bagian moral menjadi dua, yaitu moral umum dan moral khusus. Nah, untuk moral khusus ini yaitu etika profesi. Contoh untuk etika profesi perawat, itu terdapat banyak etikanya. Jadi untuk perawat tidak boleh mencampuri urusan atau yang hanya merawat. Untuk etika profesi dokter tentunya tidak boleh melanggar janji-janjinya. Etika profesi wartawan, etika profesi advokat, dan etika profesi guru atau dosen. Itu adalah contoh-contoh dari moral khusus, yaitu etika profesi.
Kemudian untuk pengertian etika, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki banyak penafsiran, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, ini dari Berten tahun 1993 menjelaskan bahwa etika adalah nilai, norma, dan ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang. Etika adalah kumpulan asas-asas atau nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Etika adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Dan untuk dari Algernon di Black tahun 1993, etika adalah cara manusia memperlakukan sesama dan menjalani hidup dan kehidupan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Untuk contoh etika, mengucapkan salam saat bertamu itu salah satu etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau warga negara Indonesia. Cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya, meminta maaf saat melakukan kesalahan, makan menggunakan tangan kanan, membungkukkan badan ketika sedang lewat atau berjalan kaki di depan orang lain, terutama yang lebih tua. Nah, itu salah satu etika yang selalu dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia, terkhusus untuk warga di Pulau Jawa. Kesopanan, jadi etika kesopanan di depan orang tua, yaitu membungkukkan badan ketika sedang lewat. Jadi untuk hubungan dari nilai, norma, moral, etika itu menjadi satu dalam sikap dan perilaku manusia. Nah, manfaatnya ketika kita mempelajari nilai, norma, etika, dan moral, yaitu kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita lebih toleran, lebih santun, dan adil dalam bersikap atau bertindak. Kemudian kita bisa lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Kita juga lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya. Kemudian kita dapat meningkatkan profesionalitas. Nah, untuk manfaatnya itu lebih ke ketika kita bekerja nanti. Jadi semua yang kita pelajari dapat terpraktekkan ketika saat kita bekerja. Macam-macam etika. Nah, untuk etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kemudian ada etika normatif, etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Umum untuk membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Untuk etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Nah, jadi di etika umum dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Kemudian di etika khusus dibagi menjadi dua kembali,
yaitu etika individual untuk individual masing-masing dari manusia, kemudian etika sosial untuk ketika bermasyarakat, di keluarga atau di pekerjaan. Nah, untuk etika secara umum dibagi menjadi dua lagi, yaitu mengajarkan tentang kondisi-kondisi, dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Dan ada etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar. Kemudian etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual yang tadi sikap setiap manusia, kemudian ada etika sosial ketika kita bermasyarakat. Nah, untuk etika sosial meliputi banyak bidang, antara lain sikap terhadap sesama, terus etika yang ada di keluarga, kemudian etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Nah, dari sistematika di atas kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Nah, di sini berarti etika profesi adalah sesuatu yang memang wajib dipelajari untuk nanti berkelanjutan ketika kita sedang bekerja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.